Saat itu kami semua shock. Dan kami berusaha untuk tenang. Dan berusaha untuk terus menggiring anak-anak untuk bisa tenang. Dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat. Sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami giring sampai masuk ke dalam mobil. Dan pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu, dibarek, gores. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Salam teman-teman, apakah kalian kaget dengan berita intoleransi yang viral yang baru-baru ini terjadi di Cidau, Sukabumi? Kalau saya jujur, saya tidak kaget lagi teman-teman, apalagi setelah tahu pelakunya berasal dari golongan agama mana dan juga lokasinya masih berasal dari daerah mana. Ya, tentu ini bukan suatu hal yang mengejutkan lagi sebenarnya teman-teman ya. Tapi oke lah, sebelum kita tanggapi lebih lanjut, mari kita simak terlebih dahulu kronologi yang disampaikan oleh salah seorang saksi mata berikut ini. Buat yang bertanya-tanya tentang kejadian yang ini, saya mau berbagi cerita pengalaman yang saya alami di sana. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak. Dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Dan perlu diketahui bahwa kami tidak ada membangun gereja. Ya karena tempat itu adalah villa pribadi dan pemilik adalah kenalan kami. Pada saat kami sesi games, tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran, batu-batu dilempar. Dan secara langsung mereka datang dan mengatakan kami harus keluar dari villa saat itu juga. Saat itu kami semua shock. Dan kami berusaha untuk tenang. Dan berusaha untuk terus menggiring anak-anak untuk bisa tenang. Dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat. Sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami giring sampai masuk ke dalam mobil. Dan pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu, dibarek, gores. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Kejadian ini sungguh membuat trauma bagi kami, khususnya bagi anak-anak, di mana mereka mengalami langsung, melihat langsung, di mana kegiatan ini bisa berlangsung dengan damai, tapi terusik dan berakhir dengan kekerasan. Dan kami percaya setiap perbedaan untuk tidak saling menyakiti, tapi kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita saling menghargai, mari kita saling membangun persaudaraan di antara kita, tanpa membandingkan, tanpa membedakan latar belakang, keyakinan, atau perbedaan lainnya. Karena pada akhirnya kita semua ingin hidup damai, saling menghormati, dan kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, semakin baik ke depannya. Dari kejadian ini, mari kita bangun generasi anak-anak yang cinta damai. Kita bangun generasi anak-anak yang saling mengasihi, saling menghargai, dan saling menghormati. Mari kita mengajarkan kepada anak-anak kita, bukan kebencian, tapi kita memberikan kasih, saling mengampuni, bukan membalas kejahatan. Karena damai itu dimulai dari hati dan cara kita memperlakukan sesama kita. Baik teman-teman, saya akan mencoba meng-highlight ya beberapa poin yang disampaikan oleh ibu ini ya, terkait dengan kronologi yang terjadi pada pengerusakan tempat retreat ya. Nah yang pertama, ini merupakan retreat liburan sekolah ya teman-teman. Jadi khusus bagi pelajar dan anak-anak remaja, pemuda. Jadi buat yang nggak tahu retreat Kristen itu apa ya. Jadi itu semacam melakukan kegiatan kebersamaan secara rohani yang tujuannya agar peserta retreat ini spiritualnya disegarkan kembali dengan kajian-kajian firman Tuhan, entah itu melalui workshop ataupun kegiatan rohani lainnya yang sudah diatur oleh tim pelaksana atau panitia. Dan memang kegiatan ini sering dilakukan di tempat-tempat semacam villa ataupun penginapan lainnya, dan gak monoton harus dilakukan di tempat ibadah ataupun di gereja. Dan gak semua kegiatan rohani itu harus dilakukan di gereja ya, ingat ya. Dimanapun bisa selama itu bukan merupakan fasilitas umum.
Dan perlu dicatat, ini adalah kegiatan retreat, bukan ibadah umum yang sebagaimana mestinya dilakukan di dalam gereja. Lalu yang kedua, villa ini kan merupakan milik pribadi ya. Jadi pemilik villa dia mau melakukan apapun ya di villanya ini, itu terserah dia. Karena itu adalah hak dia, teman-teman. Yang penting tidak melakukan maksiat ataupun melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang atau merugikan orang lain ataupun tindakan-tindakan kriminal lain. Nah, kegiatan rohani kan adalah suatu hal yang bagus dan kita sebagai warga negara Indonesia kan dijamin untuk melaksanakan ibadah kita masing-masing. Nah, pertanyaannya, kenapa sudah villa milik pribadi digunakan untuk suatu hal yang baik buat anak-anak remaja agar iman mereka bertumbuh, tetapi malah dilakukan pengerusakan seperti ini? Tentu ada yang salah bagi para pelaku ini ya teman-teman. Lalu yang ketiga, ibu ini juga mengatakan ketika pada sesi games ya, tiba-tiba datanglah manusia-manusia biadab, manusia-manusia intoleran, berteriak-teriak dan melempari batu ke arah villa. Ya Tuhan, ini manusia dari mana? Tahun sudah 2025, tapi kenapa masih ada manusia-manusia model begini? Seperti manusia yang masih hidup di zaman jahiliyah, zaman batu bahkan ya. Ya, zaman orang masih barbar, belum bisa berpikir secara rasional gitu ya. Belum punya intelektual yang baik. Mereka datang teriak-teriak, nggak tahu apa yang dilakukan di dalam villa itu, ya. Tapi mereka sudah berani mengambil tindakan melemparinya dengan batu, seolah-olah yang dilakukan di dalam villa adalah perbuatan yang laknat, teman-teman. Coba bayangkan. Ini luar biasa ya, ada manusia-manusia seperti ini di tahun 2025, itu aja udah merupakan satu hal yang luar biasa, teman-teman. Kok bisa gitu ya? Dan semua peserta dikatakan shock di sini teman-teman, apalagi yang notabene masih anak-anak, remaja, masih pelajar. Siapa yang nggak shock coba? Lalu mereka pun coba keluar, masuk ke dalam mobil, bahkan sampai di mobil pun mobilnya dipukul, mobilnya dilempari batu, bahkan sampai dibaret teman-teman. Sekali lagi pertanyaannya, ini manusia biadab berasal dari zaman mana? Berasal dari tahun berapa mereka ini? Kenapa masih ada orang-orang seperti ini di tahun 2025? Saya nggak ngerti teman-teman. Dan kayaknya cuma ada di Indonesia doang orang-orang modelan begini ya. Ya, anak-anak yang tujuannya mau healing, mau melakukan refreshing, penyegaran iman, penyegaran rohani. Yang ada mereka malah tertekan secara psikologis dan mengalami trauma gara-gara manusia-manusia biadab ini. Nah, ini saya pikir adalah suatu hal yang sangat-sangat memalukan ya, jujur ya, malu. Bahkan kalau saya lihat komentar-komentar orang muslim yang lain, banyak muslim-muslim yang malu loh melihat kelakuan golongan-golongan intoleran ini. Malu mereka teman-teman. Gak mungkin orang-orang yang seperti ini ya melakukan pengerusakan, melakukan tindakan-tindakan intoleran. Itu adalah orang-orang yang bisa dibenarkan. Gak mungkin teman-teman. Dan kalau ada ya doktrin ataupun ajaran yang membenarkan tindakan mereka, itu bisa dipastikan itu sudah ngawur teman-teman ya. Ajarannya ngawur, doktrinnya ngawur, dan sangat-sangat tidak layak untuk diikuti ajaran-ajaran seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ya, manusia-manusia ini intoleran ini ya, dari zaman mana mereka berasal? Kenapa mereka bisa sebiadab itu, sebarbar itu? Apa yang melatar belakangi mereka? Mereka tanpa tahu apa permasalahannya, tanpa tahu bahwa tujuannya itu bukan mau dijadikan rumah ibadah, hanya dijadikan tempat retreat sementara, tapi tiba-tiba sudah berani main pengerusakan, melempari batu dan semacamnya terhadap anak-anak teman-teman. Anak-anak remaja, coba bayangkan, ngeri nggak? Ngeri, ya ngeri kok bisa ada ajaran seperti ini teman-teman. Nah kabarnya teman-teman sudah sempat diadakan mediasi. Ya, jadi sudah sempat diadakan mediasi dan para pelaku ini pun sudah mengklarifikasi dan mereka menyatakan permintaan maaf. Tapi kita simak dulu bagaimana cara mereka menyampaikan permintaan maaf.
sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah, maka dengan ini kami dari Forkopimjam Kecamatan Cidahu dan segenap lembaga keagamaan Kecamatan Cidahu serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda menyatakan satu, bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Dua, tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. 4. Kami siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. 5. Meminta kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. 6. Bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan tempat ibadah. Demikian pernyataan bersama ini kami buat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. Cidahu 28 Juni 2025 yang menyatakan Forkopimjam lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Kecamatan Cidahu. Terima kasih. Baik, kita highlights lagi ya dari permintaan maaf para golongan-golongan manusia intoleran ini ya. Setidaknya saya juga menemukan ada 6 poin di sini. Dan ini juga saya temukan di beberapa akun Instagram ya. Jadi ada 6 poin daripada permintaan maaf mereka di sini. Nah, yang pertama, mereka mengklaim bahwa situasi dan kondisi sekarang itu kondusif di Cidahu, Sukabumi ya, dan mereka siap untuk memelihara keamanan di sana. Ya iyalah, kondusif. Kami orang Kristen yang kalian perlakukan seperti itu, nggak mungkin kami melakukan pembalasan, nggak ada gunanya. Ya, makanya kondusif. Coba kalau kami melakukan hal yang sama seperti kalian, pasti nggak akan kondusif. Jadi kondusif itu bukan karena kalian yang menjaga, bukan. Karena memang kami nggak mau ribut dengan orang-orang tolol dan biadab seperti kalian-kalian ini. Lalu yang kedua, mereka mengatakan bahwa tidak akan terulang lagi kejadian atau insiden tersebut katanya. Jadi mereka berjanji nggak akan terulang lagi kejadian atau insiden tersebut. Nah, ini klaim ya menurut saya ya, karena faktanya hal-hal seperti ini udah bolak-balik terjadi di daerah kalian. Jadi kalaupun kalian mengklaim bahwa berjanji tidak akan mengulang lagi kejadian ataupun insiden tersebut, saya nggak yakin gitu. Dan bisa aja pasti terjadi lagi, walaupun mungkin bukan dengan kasus yang serupa, tapi tentu intinya intoleran ada di situ. Dan yang ketiga, mereka meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi teman-teman. Dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Saya tidak setuju ya kalau ini hanya selesai begitu saja tanpa ada proses hukum. Kenapa? Karena dengan kita membiarkan hal-hal seperti ini tanpa adanya proses hukum, ini akan mengakibatkan tidak adanya efek jerah. Bahkan akan mengakibatkan di kemudian hari mereka akan menganggap hal ini merupakan hal yang sepele yang tidak bisa dijerat secara hukum, dan ini berpotensi akan terulang kembali di kemudian hari. Ya karena memang nggak ada efek hukumnya, efek jerahnya. Makanya kalau ketika mereka mengatakan jangan sampai ini lanjut ke proses hukum, ya saya pikir janganlah selesai begitu saja. Tetap lanjutkan ini pada proses hukum.
Supaya pemerintah pun matanya terbuka dan mereka bisa mengambil tindakan yang tegas di sini. Dan kalaupun nanti pada akhirnya proses hukum tidak berpihak kepada para korban, ya berarti kita bisa menilai bahwa memang hukum di negara kita ini sudah cacat dan tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan ya teman-teman, khususnya bagi para mayoritas. Jadi jangan sampai ini berhenti begitu saja. Saya harap tetap ada proses hukum yang terjadi, dan kabarnya ada beberapa lembaga ataupun intuisi ataupun dari kalangan lain ya yang ingin tetap melanjutkan ini ke proses hukum teman-teman, dan ini harus kita dukung. Bukan kita mau membalas, tidak, supaya kita tahu gitu bahwa negara ini adalah negara hukum, dan apapun konsekuensi yang terjadi ketika kita berani mengambil tindakan, konsekuensinya adalah hukum. Jadi bukan selesai begitu saja tanpa ada efek jerah sama sekali. Saya pikir itu justru akan membuat negara kita ini, apalagi oknum-oknum yang ada di dalamnya, akan bertindak semakin semena-mena. Lalu yang keempat, dikatakan bahwa mereka siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. Oke, kalau dikatakan mereka siap mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut, it's okay. Tapi bukan berarti selesai tanpa ada proses hukum ya. Karena memang itu tugas tanggung jawab mereka. Mereka berani melakukan pengerusakan, ya otomatis mereka juga harus berani bertanggung jawab mengganti segala kerugian pengerusakan yang terjadi. Dan saya pikir nggak berhenti cuma sampai di situ. Kalian juga harus bertanggung jawab terhadap trauma yang dialami oleh para anak-anak pelajar yang mengikuti retreat ini. Mungkin kalian berjanji akan mengganti kerusakan, tapi satu sisi kalian harus ingat bahwa korban ini bukan sekedar tentang pengerusakan villa, tetapi adanya anak-anak pelajar yang mengalami trauma gara-gara tindakan barbar kalian yang sangat biadab itu. Ya, jadi jangan segampang itu ingin mengganti kerusakan. Ya, tanpa kalian berpikir dulu konsekuensinya apa, ya. Tindakan kalian yang kalian lakukan itu benar atau salah. Hanya main barbar begitu saja, lalu giliran sudah viral seperti ini, baru kalian bertindak seolah-olah ingin mengganti kerusakan dan memperbaiki villanya. Saya pikir nggak semudah itu. Kalian juga harus bertanggung jawab terhadap psikis ataupun mental ataupun trauma yang dialami oleh anak-anak pelajar yang mengikuti retreat ini. Lalu yang kelima, mereka meminta kepada pemilik villa atau pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. Ini ketololan lagi ya teman-teman. Jadi terserah yang punya villa, yang punya rumah, dia mau melakukan apa di situ, ya. Kalau dia mau melakukan ibadah di situ, ya itu hak dia. Ibadah itu kan gak mesti harus dilakukan di rumah ibadah. Kalian boleh melakukan sholat di lapangan, sholat di jalan raya, sampai ada mobil mau lewat aja susah. Itu kalian bisa. Tapi giliran ini bukan fasilitas umum milik pribadi, tapi ada mau melakukan retreat di situ, malah tidak bisa. Logika kalian di mana, manusia-manusia biadab, manusia-manusia barbar, ya? Janganlah standar ganda seperti itu, ya. Itu bukan difungsikan menjadi gereja, tapi dia tetap fungsinya adalah rumah. Tetapi kami ataupun orang-orang Kristen yang melakukan retreat di situ hanya melakukan kegiatan-kegiatan rohani, bukan beribadah seperti layaknya yang ada di gereja, bukan. Ini yang harus kalian pahami supaya kalian jangan keliru, ya. Satu sisi kalian melarang orang untuk beribadah di rumah milik pribadi, tapi di sisi lain kalian sholat di jalan, sholat di lapangan, sholat di parkiran, sholat di mana saja kalian sholat. Ini kan lucu ya. Dan yang terakhir, mereka mengatakan bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan tempat ibadah. Nah itu udah tahu kan, bukan tempat ibadah kan, itu kan rumah kan. Jadi jangan kalian anggap itu tempat ibadah, tidak. Itu rumah yang diadakan retreat di situ. Dan kebetulan karena pelaku retreatnya adalah orang Kristen, ya mereka harus melakukan retreat sesuai dengan agama mereka. Melakukan workshop, melakukan kegiatan-kegiatan rohani di situ. Gak ada salahnya. Gak ada undang-undang yang melarang hal itu. Jadi jangan kalian bertindak semena-mena, ya. Tolonglah, kalian ini umat mayoritas. Masa depan bangsa ini kan juga ditentukan oleh bagaimana pola pikir mayoritas yang ada di dalamnya. Kalau pola pikir mayoritas kita sebagai bangsa dan negara, rakyatnya, SDM-nya masih banyak yang barbar dan biadab seperti kalian, kapan majunya bangsa ini?
Kapan gitu? 2045 yang katanya bakal jadi Indonesia emas, omong kosong. Kalau mayoritasnya masih seperti kalian, susah. Ya, jadi oleh karena itu marilah SDM-SDM di negara ini gitu loh. Coba kalian pola pikirnya itu diubah, jangan standar ganda, jangan barbar, jangan biadab, jangan intoleran, supaya negara kita ini maju. Dan juga ini menjadi pelajaran juga bagi pemerintah. Pemerintah juga harus tegas supaya SDM negara ini tidak stagnan, tidak berhenti menjadi kaum-kaum yang intoleran, barbar, dan biadab. Tapi ada pola pikir yang positif, yang maju, sehingga terwujud nanti itu Indonesia emas. Tapi kalau begini ya jangan harap, pemerintahnya juga kadang masa bodoh. Nah ini sebenarnya pelajaran bagi kita semua ya teman-teman, dan juga mengingatkan kita kembali lah, bahwa memang pelaku-pelaku intoleran ini, mereka sampai kapanpun akan tetap melakukan seperti ini, karena memang pada dasarnya mereka ini bukan karena iri, ada tempat ibadah di situ, bukan. Karena memang sudah didoktrin, sudah diajar seperti itu, untuk mereka sentimen terhadap agama lain yang berbeda dengan mereka. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau selama orang-orang golongan seperti ini masih dipelihara, susah kita. Ya, negara ini tidak akan pernah maju, teman-teman. Nah ini yang harus menjadi concern bagi pemerintah. Prabowo Gibran yang katanya ya toleran dan sebagainya, mana tindakan kalian gitu ya. Kang Deddy Mulyadi juga mana tindakannya gitu ya, yang katanya juga toleran. Mari tunjukkan bahwa pemerintah bisa kerja terhadap para pelaku intoleran seperti ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.